Beberapa waktu lalu, Mimin dapat request dari salah satu subscriber Mimin. Katanya minta dibahas tentang jin hitam. Karena jin hitam ini dia bilang raja dari segala raja. Raja dari segala raja jin. Emang benar jin hitam ini raja dari segala raja jin? Atau ini cuman teori yang selama ini beredar di kalangan teman-teman? Ini emang pertanyaan yang bagus sih, tapi sebelum gue jawab iya atau enggak, kita better riset dulu kan. Mungkin karena ternyata jawabannya nggak sederhana yang orang kira-kira. Ada 3 hal yang bakal kita bongkar di video ini. Pertama, benarkah jin hitam itu raja dari segala jin? Kedua, kalau bukan dia rajanya, terus siapa sebenarnya yang pantas disebut raja dari segala raja jin? Ketiga, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki sosok yang disebut dengan jin hitam ini? Siap-siap, karena beberapa hal yang bakal lo denger ini mungkin beda dari selama ini beredar di internet. Jadi apa itu jin hitam sebenarnya? Sebelum jawab soal raja atau bukan, kita perlu samain dulu pemahaman soal apa itu jin hitam. Dalam kepercayaan yang beredar di masyarakat, khususnya di kalangan yang berhubungan sama dunia, perdukunan, dan supernatural, jin hitam biasanya digambarkan sebagai golongan jin yang berwujud gelap atau hitam pekat. Sering muncul dalam wujud anjing hitam atau kucing hitam dan identik dengan sifat jahatnya. Dipakai buat santet atau dijadikan peliharaan oleh dukun untuk mencelakai seseorang. Tapi ini yang penting, dalam Al-Quran dan hadis sahih, gak ada satupun ayat atau riwayat yang secara spesifik menyebut istilah jin hitam sebagai satu golongan resmi, apalagi dengan gelar raja. Istilah ini levelnya lebih ke arah kepercayaan lisan yang berkembang di masyarakat, bercampur antara ajaran Islam, mitologi Arab pra-Islam, dan cerita rakyat lokal. Jadi, begitu ada yang bilang jin hitam adalah raja dari segala jin, itu klaim yang perlu kita telusuri dulu sumbernya. Dan sejauh riset yang kita lakukan, klaim itu nggak punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bukan jin hitam, terus gelar raja jin ini sebenarnya nempel ke siapa dong? Jawabannya, di beberapa video, Mimin pernah bilang ada satu golongan yang kekuatannya itu lumayan luar biasa. Masih ingat gak? Nama jinnya adalah Ifrit. Ini golongan jin yang disebut langsung dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 39. Dalam ayat itu diceritakan Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis dan seekor ifrit dari golongan jin menawarkan diri. Yang kalian harus pahami dari kata-kata barusan, salah satu dari golongan jin. Salah satu. Berarti golongan jin sebenarnya banyak. Tapi untuk mengenai kekuatan yang luar biasa, dari beberapa sumber yang kita sempat cari tahu dan kita pernah ceritakan di video-video sebelumnya, itu selalu mengarah ke Ifrit. Dan Ifrit menawarkan diri sanggup memindahkannya sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, sambil menegaskan dirinya kuat dan bisa dipercaya. Kalian tahu dong kenapa Ifrit sampai harus tunduk ke Sulaiman. Tapi kalau kalian juga lihat di video sebelumnya, ternyata ada yang lebih kuat dan lebih cepat untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Dan ini bukan jin, tapi seorang manusia, tapi bukan Nabi Sulaiman. Karena ketika Ifrit menawarkan untuk memindahkan singgasana, ternyata ada satu manusia yang mungkin pada saat itu ilmunya luar biasa juga, orang-orang yang berada di lingkungan Nabi Sulaiman, dan dia bilang, saya sanggup untuk bisa memindahkan singgasana dalam kedipan mata.
Menurut penjelasan ulama tafsir seperti Alushi, Ifrit ini digambarkan sebagai golongan jin dengan tubuh besar, kekuatannya yang jauh melampaui jin biasa. Bahkan menurut sejumlah rujukan populer, kekuatan satu Ifrit setara dengan 1000 jin biasa. Karena itulah Ifrit ini yang paling sering disebut raja atau sebagai raja atau pimpinan di kalangan bangsa jin dalam berbagai literatur Islam populer. Tapi ada catatan penting di sini. Menurut ahli bahasa klasik seperti Ibnu Qutaibah, kata Ifrit sebenarnya berasal dari ungkapan Arab yang berarti sosok berperilaku keji atau licik. Jadi ini awalnya lebih ke arah sifat atau kategori, bukan nama satu individu tunggal. Artinya, Ifrit itu semacam gelar atau golongan buat jin-jin paling kuat dan paling berbahaya. Bukan berarti ada satu sosok bernama Ifrit yang jadi raja tunggal atas seluruh jin di alam semesta. Sekarang kita naik satu tingkat lagi. Kalau misalkan kita ngomongin sesuatu kekuasaan tertinggi, ya mungkin ini jawabannya. Kalau pertanyaannya bukan soal jin paling kuat, tapi soal siapa yang punya kekuasaan atau pengaruh paling tinggi atas seluruh golongan jin yang membangkang, jawabannya justru bukan Ifrit. Kalian tahu siapa? Iblis. Ini penting dipahami bedanya. Iblis itu awalnya bernama Azazil, makhluk yang sangat taat beribadah, bahkan menurut sebagian riwayat sempat memimpin ibadah bersama para malaikat. Tapi ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, Iblis menolak dan membangkang. Dan sejak itulah dia dilaknat serta berubah nama menjadi Iblis. Al-Quran sendiri menegaskan asal-usul dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Iblis itu dari golongan jin, bukan malaikat. Meski sempat beribadah bersama mereka, sejumlah ulama besar seperti Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, dan Syah'i As-Sadi bahkan secara khusus menyebut Iblis sebagai Abul Jin, bapak dari seluruh jin yang durhaka. Persis seperti Nabi Adam disebut sebagai bapak seluruh manusia. Jadi kalau kita bicara soal hierarki kekuasaan atas jin-jin yang membangkang dan menyengsang manusia, sosok yang paling tepat yang menyandang gelar penguasa tertinggi untuk para makhluk jin bukan satu jenis tertentu kayak Ifrit atau jin hitam, tapi Iblis sendiri karena pimpinan dari seluruh pasukan. Mungkin yang jadi pertanyaan, apakah Iblis itu cuma satu atau banyak? Nanti mungkin kita bahas di video lainnya. Kalau bukan raja, lalu kekuatan jin hitam itu sebenarnya apa? Karena beberapa orang, mungkin salah satu subscriber Mimin itu bilang kalau jin hitam itu salah satu atau raja para jin. Oke, jadi kalau gelar raja segala jin itu nggak tepat disematkan ke jin hitam. Terus sebenarnya kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki sosok ini? Dalam kepercayaan yang berkembang di masyarakat, terutama di lingkaran dunia perdukunan, jin hitam dipercaya punya beberapa spesialisasi yang paling umum dan dia dikaitkan sama praktek santet atau sihir jarak jauh. Dipercaya bisa dikirim buat mencakai seseorang tanpa kontak fisik. Dia juga sering dikaitkan sama kemampuan menjelma jadi hewan berwarna gelap, terutama anjing hitam atau kucing hitam. Sesuatu yang sebenarnya konsisten dengan sifat jin secara umum dalam Islam. Bahwa mereka memang bisa berubah wujud, seperti yang disebutkan dalam hadis soal Rasulullah yang pernah diganggu jin saat sholat. Atau kisah Abu Hurairah yang sempat menangkap setan yang mencuri zakat. Ada juga kepercayaan bahwa jin hitam ini lebih keras sifatnya dibandingkan jin pada umumnya, susah diajak kompromi dan lebih gampang menyerang manusia yang lemah secara spiritual. Jarang berzikir, jarang sholat, atau sedang dalam kondisi emosional yang labil. Tapi sekali lagi, ini semua levelnya kepercayaan yang berkembang dari pengalaman, turun-temurun, dan praktik perdukunan. Bukan sesuatu yang bisa kita pastikan sesuai dengan dalil yang sahih. Islam sendiri
lewat banyak ulama menegaskan sehebat apapun cerita soal kekuatan jin tertentu, itu semua tetap makhluk ciptaan Allah yang terbatas, bukan entitas yang berdiri sendiri di luar kekuasaannya. Ini menarik buat dibahas sedikit. Kenapa klaim jin hitam, raja jin, segala jin ini bisa menyebar? Harusnya ini kenapa klaim yang nggak berdasar kayak gini bisa menyebar luas dan dipercaya banyak orang? Salah satu alasannya adalah balik ke dunia perdukunan dan praktik supernatural itu sering saling klaim soal siapa yang paling kuat, bukan membangun kredibilitasnya. Kalau seorang dukun bilang jin peliharaannya adalah raja segala jin, itu otomatis bikin dia kelihatan lebih berkuasa dibanding dukun lainnya. Ini pola yang sebenarnya umum di banyak budaya. Semakin besar klaim soal kekuatan yang dipegang, semakin besar juga wibawa yang didapat di mata orang yang dipercaya. Selain itu, warna hitam sendiri secara psikologis emang identik sama kesan menyeramkan dan misterius di hampir semua budaya. Jadi wajar kalau jin hitam kedengarannya lebih menakutkan dibandingkan semua jin lainnya. Meskipun secara dalil nggak ada yang mengistimewakan di atas golongan jin lain. Jadi, mari kita luruskan. Jin hitam bukan raja dari segala jin. Klaim itu nggak punya dasar yang jelas. Gelar raja jin yang lebih sering muncul di banyak rujukan justru nempel ke ifrit, golongan jin dan kekuatan luar biasa yang disebut langsung dalam Al-Quran. Tapi kalau bicara soal kekuasaan tertinggi atas seluruh jin yang membangkang, jawabannya lebih tepat mengarah ke iblis, sang bapak dari segala jin durhaka. Soal kekuatan jin hitam sendiri itu levelnya kepercayaan masyarakat dan dunia perdukunan, bukan sesuatu yang bisa dipastikan kebenarannya 100%. Gimana menurut kalian? Ada mitos lain soal jin yang menurut kalian perlu diluruskan juga? Coba tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi bahan video berikutnya. Subscribe Niskala kalau lu suka konten yang gak cuma nakut-nakutin, tapi juga dicek sampai ke akar kebenarannya.